Demi mendapatkan uang yang lebih dengan cara yang instan, nampaknya seorang laki-laki di Yogyakarta yang sering bolak-balik masuk rutan menginginkan harta barang berharga dari dua wanita yang ditemuinya hingga akhirnya dua wanita ini tak bernyawa. Di tanggal 23 Maret 2021, polisi Yogyakarta mendapatkan laporan ada seorang wanita yang sudah tak bernyawa di Kulon Progo. Polisi itu langsung ke TKP untuk menyelidiki kasus ini dan olah TKP. Wanita tersebut akhirnya dibawa ke rumah sakit dan identifikasi korban. Ternyata wanita tersebut bernama Desi Sri, berusia 22 tahun. Jasad Desi sendiri setelah dilakukan otopsi dan identifikasi korban dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan di pemakaman keluarga. Pihak yang berwajib akhirnya menyelidiki kasus ini dan mencari petunjuk agar mendapatkan pelakunya. Di tengah para pihak kepolisian mencari pelaku, tiba-tiba ditemukan lagi satu jasad yang ditemukan oleh warga. Setelah identifikasi korban dibawa ke rumah sakit, satu wanita bernama Takdir Suniarti ini sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Setelah dilakukan otopsi, sama jasad ini pun dikembalikan keluarganya untuk dimakamkan. Kini nampaknya menjadi tugas kepolisian untuk menyelidiki kasus ini. Ada yang bertanya-tanya apakah ini bersangkut paut atau memang berbeda, hingga akhirnya pihak kepolisian menginterogasi keluarga dan juga teman-teman dari Sunarti. Selain ditemukan di tempat yang tak berjauhan, kedua jasad tersebut nampaknya dengan ciri-ciri yang dilakukan oleh pelaku yang sama, hingga akhirnya pihak kepolisian terus menyelidiki kasus ini. Dalam wawancaranya bersama keluarga dan juga sahabat dari Sunarti, menurut sahabat dari Sunarti, Sunarti sendiri kini tengah dekat dengan seseorang, yaitu seorang lelaki. Berkenalan di sosial media, bahkan akan segera dijemput. Sang teman tak tahu siapa lelaki tersebut. Menurut teman dari Sunarti, dirinya berkenalan di sosial media dengan lelaki tersebut, bahkan berjanji akan menjemputnya dan mereka akan bertemu. Meski teman dari Sunarti menyebutkan dirinya tak tahu siapa namanya, namun nampaknya Sunarti bahagia akan segera bertemu dengan lelaki tersebut. Dari keterangan Sunarti ini, akhirnya pihak yang berwajib pun langsung menyelidiki kasus Sunarti. Berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya pihak kepolisian pun mengamankan seorang laki-laki bernama Nurma Andika Fauzi, yang tak lain adalah residipis yang bolak-balik keluar masuk rutan juga. Keluarga dari Sunarti menyebutkan tak tahu siapa Nurma. Saat itu Sunarti izin keluar karena dirinya akan bertemu dengan temannya. Namun keluarga dari Sunarti pun nampaknya tak menemukan Sunarti. Tak seperti biasanya Sunarti selalu pulang ke rumah, namun kali ini nampaknya Sunarti tak pulang ke rumah, membuat keluarga bingung hingga akhirnya melaporkan kehilangan Sunarti ke pihak yang berwajib. Menurut dari keluarga Sunarti, dirinya tak tahu kalau sang anak memang berkenalan dengan seorang laki-laki di sosial media. Sang anak kerap tertutup, tak pernah membicarakan permasalahan ini kepada siapapun. Namun setelah pihak kepolisian mengamankan pelakunya, yaitu Nurma pun menjelaskan dirinya berkenalan dengan Sunarti di sosial media, merasa cocok satu sama lain, hingga akhirnya Nurma pun mengajak Sunarti bertemu. Setelah mengajak bertemu, Nurma pun mengajak Sunarti jalan-jalan dengan motornya. Namun tanpa sepengetahuan Sunarti, rencana buruk dari Nurma sendiri memang hanya ingin mengambil barang berharga dari Sunarti. Keduanya pun jalan-jalan menggunakan motor Nurma tanpa Sunarti tahu dirinya akan diberikan minuman, dan minuman tersebut sudah dicampur obat. Setelah Sunarti meminumnya, kemudian Sunarti pingsan. Sunarti pun dibenturkan beberapa kali hingga tak bernyawa. Akhirnya Nurma pun mengakui kalau dirinya juga pelaku dari wanita yang ditemukan sebelumnya, yaitu korban bernama Desi. Menurut Nurma sendiri sebagai pelaku, dirinya memang menargetkan 4 orang, namun hanya 2 orang yang berhasil untuk mendapatkan harta barang berharga korban. Nurma sendiri ternyata adalah seorang residipis, beberapa kali dirinya keluar masuk rumah tahanan. Dan nampaknya kali ini tak jerah untuk mendapatkan uang yang cepat, dan dirinya pun ingin melakukan ritual. Dirinya menargetkan wanita-wanita dengan memakai harta benda. Menargetkan 4 namun hanya 2 yang berhasil. Ternyata Desi dengan Sunarti adalah korban yang direncanakan oleh Nurma sebelumnya. Nurma sendiri kini diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan. 2 kali mendapatkan tuntutan, 1 kali diantaranya 11 tahun dan 1 kali 9 tahun. Maksimal 20 tahun yang akan dijalani Nurma dengan 2 korban yang memang ditargetkan sebelumnya dengan perencanaan yang matang. Keduanya berpulang di tangan orang yang tak bertanggung jawab dan hanya berkenalan di sosial media. Ternyata pelaku menginginkan harta dan uang dengan cara yang cepat. Ini dia yang diambil olehnya. Masih menurut pihak kepolisian terkait kejadian ini kepada Nurma sendiri mendapatkan ide karena keseringan menonton televisi dan juga menonton film-film tentang penghabisan korban. Di antaranya dirinya yakin setelah memberikan obat dalam minuman, wanita tersebut akan pingsan dan dirinya bisa menguasai dengan cara apapun, salah satunya dengan cara mengambil harta bendanya.
Pihak kepolisian pun yakin kalau Nurman memang beberapa kali yakin dirinya tak akan diamankan. Hingga dengan leluasa dirinya melakukannya lagi, namun tanpa sepengetahuannya polisi memang sudah mengincar gerak-gerik seorang Nurman. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.